Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema pengharapan dalam Kristus. Pengharapan dalam Kristus. Seringkali orang menderita bukan karena tidak mempunyai materi, tetapi karena tidak mempunyai pengharapan dalam hidupnya. Ibrani 16 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ini adalah gambaran sebuah kapal yang saunya terpasang dengan kuat, akan membuat kapal itu bertahan saat menghadapi tiupan angin kencang dan ombak yang menghantamnya. Kapal itu tidak akan terbawa oleh gelombang ke sana kemari, tetapi dia akan tetap ada di tempatnya. Demikian juga jiwa kita akan kuat dan aman karena pengharapan itu, saudara. Kata jiwa, saudara, psike, diartikan terdiri dari perasaan, kehendak, dan pikiran. Jiwa sering digunakan untuk menjelaskan kehidupan manusia secara keseluruhan, dan pengertian itulah yang dipakai dalam ayat ini. Dalam pengharapan kepada kasih karunia di dalam Kristus Yesus, kehidupan orang percaya akan tetap kuat, aman karena pengharapan itu, saudaraku. Masalah besar ataupun kecil bisa datang kapan saja dengan tiba-tiba, siap menghantam dan menggoyahkan orang percaya. Tetapi pengharapan dalam Kristus itulah yang membuat orang percaya tidak terombang-ambing atau terbawa oleh arus gelombang masalah, problema yang datang menghantam hidupnya. Dalam Roma 15 ayat 13 firman Tuhan berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Orang Kristen yang kokoh dalam iman adalah orang Kristen yang dipenuhi oleh pengharapan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bukan pengharapan karena kekuatan diri sendiri, bukan, atau karena perasaan kita saja, bukan. Pengharapan ini datangnya dari Roh Kudus, dan ini akan membawa kita kepada sukacita dan damai sejahtera serta kebahagiaan. Penulis kitab Ibrani, saudara, dan juga kitab Roma menyadari bahwa penerima surat ini sedang dalam bahaya, saudara, dalam tekanan dan terombang-ambing, saudara, jiwanya. Oleh sebab itu penulis menjelaskan dengan sangat jelas tentang pengharapan yang pasti dalam Tuhan, saudara, dalam Allah, supaya para pembaca tetap berpegang pada pengharapan itu, sehingga masalah atau pencobaan atau tekanan atau problema apapun yang mereka terima tidak akan menggoyahkan iman mereka, sehingga kehidupan rohani mereka tetap kuat dan aman, dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan. Demikian juga kita, saudara, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita punya pengharapan yang pasti, saudaraku. Kita punya pengharapan yang pasti. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Kita harus yakin itu. Penolong kita, Tuhan Yesus itu pelindung kita, sehingga kita yang berharap kepada Tuhan Yesus, saudara, jiwa kita tidak akan terombang-ambing oleh masalah apapun, saudara, problema apapun, tekanan apapun, saudara, yang datang saat kita ada di dunia ini, saudara. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 dan 3 firman Tuhan berkata, saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak.
Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Puji Tuhan. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, kepada Yesus, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Saudaraku, bagian kita adalah hidup dalam pengharapan. Jadi Rasul Paulus menekankan saudara kemurnian moral setiap orang percaya yang harus dinyatakan dalam hidup yang kudus. Rasul Yohanes menunjukkan standar kehidupan Kristus yaitu murni saudara atau kudus, sehingga para pengikutnya harus berjuang untuk hidup dalam kemurnian dan kekudusan. Jika kita tidak berusaha untuk hidup kudus sebagai respon atas pengharapan kita yang luar biasa ini, yaitu menjadi sama seperti Kristus, maka pengharapan itu sendiri dapat dipertanyakan. Apakah sungguh ada di dalam hidup kita? Pengharapan yang indah inilah yang mampu memberikan kekuatan kepada orang percaya untuk tetap bertahan dalam aniaya dan dalam penderitaan, dalam masalah karena namanya. Pengharapan yang indah inilah yang membuat kita kuat untuk mengalahkan godaan, saudaraku. Masalah dengan pertolongan Roh Kudus. Pengharapan yang indah inilah yang membuat kita sudah hidup lebih berarti untuk dihidupi. Atau dalam bahasa sekarang, membuat hidup lebih hidup. Puji Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13 berkata, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan kamu, yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya, saudara. Jadi saat kita hidup dalam pengharapan ini, saudara, kita mau hidup benar, kita tinggalkan kefasikan, keinginan duniawi, dan kita terus memandang kepada Tuhan Yesus. Dan kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus dalam sukacita, kebahagiaan kekal. Amin, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Biarlah saat kami hidup dalam pengharapan ini, kami hidup Tuhan dalam kehidupan yang taat kepada Tuhan, di dalam kesucian dan kekudusan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan lupa bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan kepada orang banyak. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.